Oke, kembali lagi bersama saya Magriza Apriansyah dalam podcast diskusi AJ ya. Semoga para pendengar dalam kondisi sehat. Lama tidak mengudara memang ya karena mengejar kebutuhan hidup lah. Karena kehidupan saya nggak melulu tentang podcast ya. Tapi memang terima kasih untuk para pendengar karena masih mendengarkan podcast saya hari ini. Oh ya, moga-moga para pendengar harus saya doakan selalu dalam kondisi sehat, kondisi rezekinya baik, dan serta merta lah. Jadi podcast diskusi AJ ini mungkin akan menelaah menjadi media penelaah beberapa informasi yang nyeleneh pertama atau informasi yang tidak penting dan lain-lain, tapi mungkin dikemas menjadi penting ya, itu menurut saya ya. Jadi podcast diskusi AJ ini mungkin menganalisis beberapa sumber juga ya, dari negara misal KBBI atau mungkin dan lain-lain, atau mungkin dari pendapat-pendapat orang-orang atau teman-teman saya yang expert lah di bidang itu ya. Oh ya, bagaimana kabar tentang pilkada, calonnya menang atau tidak? Mungkin yang dicalonkan mungkin ada yang menang atau ada yang tidak ya. Seperti pilkada di Jakarta di luar nalar, mungkin karena yang menang itu bukan orang apa ya, yang di bawah sumber asli gitu loh. Pertama mungkin kita masih hangat ya di berita pilkada, entah menang atau entah kalah. Memang banyak pemimpin yang ya seperti itulah proses pilkada ya, banyak pemimpin yang mungkin tebar uang atau Anda tidak dapat uangnya dan lain-lain lah. Terus selanjutnya kita punya kabar di mana makan siang gratis atau ya. Ini memotong atau memangkas yang menimbulkan gejolak. Ini membahas berita hari ini dulu ya. Memotong atau memangkas beberapa anggaran yang menimbulkan gejolak di Papua, itu demo masalah minta pendidikan yang layak kayak gitu. Ya, saya berpikir sih juga masuk akal ya. Karena membangun iklim atau habit dalam rangka berpikir jernih, dalam rangka berpikir kritis itu lebih baik ketimbang mengenyangkan ya. Tapi ini minimal menurut saya gitu. Tapi program makan siang gratis baik atau enggak ya saya enggak tahu, karena saya enggak yang buat programnya seperti itu. Tapi intinya ini menimbulkan gejolak banyak orang yang memang minta penyetaraan sekolah yang layak itu lebih baik ketimbang mengedepankan makan siang seperti itu. Terus ketiganya kita masih punya berita viral masalah apa itu laut yang dipagari itu loh. Saya enggak begitu mengkaji dengan baik soal laut yang dipagari di daerah Banten atau dan lain-lain. Tapi memang ini menjadi berita viral ya. Saya juga enggak punya sumber dayanya lah, sumber daya pengetahuannya, sumber daya orang untuk mengakses informasi tersebut dan lain-lain. Jadi enggak punya sumber daya gitu. Ya, balik lagi ke podcast diskusi aja tadi, membacakan berita-berita untuk awalan lah ya. Jadi kali ini membahas apa ya? Ini bahasan sedikit nyeleneh mungkin. Karena kenapa saya bilang sedikit nyeleneh? Jarang dibahas di podcast lain ya. Mungkin ya menurut saya pribadi karena belum menemukan baik di Spotify atau aplikasi lain.
Tapi saya kepengen membahas satu hal nih. Mungkin bisa jadi para pendengar atau orang-orang di sekitar pendengar itu memang melakukan hal itu gitu. Tapi ada yang berkata jujur, ada yang tidak. Jadinya mungkin ini sedikit tabu dan tidak pernah dibahas. Judul tema pada kali ini itu semua orang pernah selingkuh. Untuk para pendengar sabar. Jadi mungkin mungkin saja kenapa saya menyertakan ya judul semua orang pernah selingkuh ya, saya mungkin yang belum beristri saja pacaran-pacaran ya selingkuh juga dan lain-lain, atau mungkin orang di sekeliling saya juga pernah melakukan, atau mungkin eh, kita melakukan tapi dalam kondisi tidak sadar saja ya gitu. Seperti kayak kemarin, misal sebuah kejiwaan itu dipengaruhi oleh ego dan superego ya, hawa nafsu dan lain-lain lah, itu yang membuat posisi kita sadar atau tidak sadar mau mengakui bahwa semua orang pernah selingkuh. Jadi kita menelaah dulu nih kata-kata selingkuh itu apa ya gitu. Menurut KBBI, saya mengakses ini di tag podcast itu hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 di jam 1 malam ya. Jadi pengertian selingkuh di KBBI, selingkuh garis miring selingkuh suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, korup, suka menyeleweng. Jadi kategorinya juga banyak nih, menyembunyikan sesuatu juga iya, tidak berterus terang juga iya, suka menggelapkan uang atau korup juga juga iya, dan suka menyeleweng juga iya tuh. Berselingkuh, bertindak atau berbuat selingkuh. Perselingkuhan, hal berselingkuh. Menyelingkuhkan garis miring mengambil dengan maksud tidak baik, misalnya untuk kepentingan diri sendiri, menggelapkan dan lain-lain. Perselingkuhan, perihal berselingkuh, tidak semua diskotik menjadi tempat. Ini saya tidak tahu nih, tidak paham KBBI maksudnya apa nih. Tapi intinya saya nanti lebih condong membahas semua orang pernah selingkuh itu di masalah asmara. Tapi sebelum jauh daripada itu, saya kepengen membahas masalah prolog dulu lah sebelum masuk ke selingkuh. Jadi apa yang menyebabkan perselingkuhan itu kadangkala misal jatuh cinta atau terjebak momen tuh. Kenapa saya bilang gitu? Karena cinta atau kasih sayang bukan hanya sekedar besaran fisik, tapi harus memenuhi volume. Paham enggak para pendengar bahwa cinta atau kasih sayang bukan hanya sekedar besaran fisik, tapi harus memenuhi volume. Misal cinta itu enggak selalu pegangan tangan, berhubungan intim ya, mohon maaf itu. Atau mungkin dibelikan ini dan lain-lain. Tapi harus memenuhi volume juga. Saya menganalogikan seperti ini. Jadi setiap kali saya kelaparan atau orang-orang kebanyakan yang kelaparan di jam setengah 1 malam itu, misal saya kelaparan tuh, kepengen makan nasi padang di jam setengah 1 malam, misal ini. Tapi karena saya berpikiran bahwa berat badan saya sudah mulai naik, saya mengganti nasi padang yang ada di pikiran saya itu menjadi buah. Jadi saya ketika kelaparan, saya memakan buah kayak gitu. Tapi apakah kenyang atau tidak? Tidak kayak gitu. Jadi lapar ini juga volume nih. Padahal ketika kita lapar juga, ketika dibelikan nasi padang ya juga paling sesuap dua suap lah kayak gitu. Jadi jatuh cinta juga harus memenuhi volume, tidak hanya pegangan tangan dan lain-lain. Soal perhatian, soal respect atau saling menghormati, bahwa apa cerita kita tidak menjadi curahan
kelemahan, jadi itu pun juga penting. Terus juga hal apa yang mempengaruhi cinta atau selingkuh juga. Ini dipengaruhi oleh besaran hormon dopamin yang membuat ketagihan karena manusia selalu merasa kurang 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 dan kurang kayak gitu. Hormon dopamin juga berpengaruh dalam urusan cinta dan selingkuh nih. Hormon dopamin ini sebenarnya kalau cerita ini misal tidak ada orang yang kecanduan rokok, tidak ada orang yang kecanduan minuman keras. Tapi hormon dopamin lah yang memacu diri kita untuk lebih kecanduan karena membuat ketagihan dan lain-lain. Jadi berpikiran bahwa ketika tidak merokok itu ada yang kurang, mulutnya asam dan lain-lain. Padahal ya biasa-biasa saja gitu. Ini sama seperti orang jatuh cinta atau selingkuh kayak gitu. Ketika tidak praktek jatuh cinta atau selingkuh itu ada yang kurang tuh. Ada yang kurang menarik di dalam dunia ini. Nah, selingkuh ini juga dipengaruhi oleh perjalanan jatuh cinta seseorang. Jadi saya menggambarkan 3 jenis cara jatuh cinta ya. Dan ini sampai pernikahan ya. Harusnya gitu karena selingkuh di masa pacaran juga ya nggak jadi problem menurut saya ketika itu belum ada itikat baik lah untuk membina suatu hal, untuk punya niatan. Jadi ini untuk di pernikahan. Jadi saya menggambarkan perjalanan jatuh cinta itu yang sampai pernikahan itu ada 3 jenis. Yang pertama bertemu langsung pacaran. Pertama bertemu saling suka terus pacaran. Terus setelah itu langsung menikah. Ada ndak cerita seperti itu? Ada. Contohnya cerita Habibie dan Ainun. Itu hanya berkisar 10% dari angka 100% di dunia ini. Jadi ada atau enggak ada 10%. Terus selanjutnya menunggu lamanya seseorang atau menunggu soal janji dan lain-lain. Bahkan ada orang yang menunggu sampai orang yang disuka itu sampai janda atau sampai duda seperti itu. Setelah itu baru menikah. Ada ndak ceritanya seperti itu? Ada banyak. Jadi guru saya juga guru saya itu tidak menikah tidak menikah sampai umur 40 tahun menunggu orang yang dikasihi itu sampai cerai itu, sampai jadi janda baru baru dia mau menikah di umur 40 tahun. Terus jenis percintaan yang ketiga itu adalah jenis percintaan ini banyak tuh dipakai oleh orang-orang umum lah. Bahkan di dunia ini mungkin lebih banyak orang memakai jenis percintaan yang ketiga ini gitu. Jadi jenis pernikahan exit door atau pintu keluar aja tuh. Jadi kita naksir sama siapa dan lain-lain. Ya kita menikahnya dengan siapa ya gitu. Ini jenis exit door atau pintu keluar karena gerbong yang ada di belakang seperti keluarga atau mungkin capaian umur atau mungkin hal-hal tertentu lah yang membuat kita harus menikah gitu. Jadi ini jenis pernikahan yang ketiga ini hampir saya temui itu 80% mungkin di dunia mungkin. Jadi 80% di dunia dari angka 100%. Jadi bertemu terus pacaran langsung menikah 10%, menunggu lamanya seseorang bahkan sampai janda atau duda itu 10%. Terus jenis pernikahan yang ketiga itu jenis exit door atau pintu keluar gerbong. Akibat gerbong belakang atau keluarga mendorong pernikahan. Nah, problemnya adalah yang nomor 3 itu sebenarnya problem. Nah, ini yang memunculkan banyak perselingkuhan. Misal nomor 3 itu beberapa orang mengalami masa lalunya itu belum selesai itu. Masalahnya belum selesai. Bahkan banyak orang yang hari ini sudah menikah ketika diberi pertanyaan
Ada nggak orang yang dicintai, pertama, yang hari ini masih dicintai, masih ditaksir, dan ketika punya angan-angan menikahi orang itu mau ndak mau mesti jawabannya. Atau pertanyaan paling mudah gini deh, ada ndak mantan yang paling dikasihi ya gitu, yang cintanya melebihi pasangan yang sudah menikah pada hari ini? Mesti jawabnya ada. Dan semua orang itu pasti tutup-tutupan tuh. Jadi pernikahan jenis exit ini rata-rata yang memunculkan perselingkuhan ya. Tapi ini minimal menurut saya. Jadi belum tentu menurut pendengar atau orang lain itu masuk lah. Terus yang saya tadi ceritakan, orang-orang selingkuh ini akibat beberapa faktor tuh. Masa lalu yang panjang. Ya saya punya masa lalu yang panjang, ditinggal nikah dan lain-lain karena si perempuannya dijodohkan dan lain-lain. Jadi bisa ndak saya selingkuh? Bisa jadi. Karena terdahulu itu saya misal saya dulu ndak pernah ditemukan dengan orang yang dikasihi, terus hari ini menikah karena masa lalunya begitu panjang, itu memunculkan orang untuk selingkuh. Karena tubuh ini tidak merasa puas ya, kembali lagi hormon dopamin juga berpengaruh. Jadi tubuh ini tidak merasa puas, atau mungkin tubuh ini juga menolak ya. Yang keduanya, orang-orang selingkuh akibat beberapa faktor. Yang keduanya hormon dopamin. Terus selanjutnya kesempatan, tabiat, dan memenuhi volume. Kenapa ini saya jadi satu? Kesempatan, tabiat, dan memenuhi volume ini kadang-kadang beda tipis nih. Antara kesempatan jauh dengan istri atau pasangan atau suami ya. Kesempatan kan bisa jadi muncul ya, karena terjebak momen itu lucu juga. Terus selanjutnya tabiat. Memang dari dulu itu orang hobinya selingkuh aja gitu. Terus selanjutnya memenuhi volume. Ketika saya mungkin berpasangan dengan si A, atau mungkin menikah dengan si A, itu tidak memenuhi volume. Yang saya tadi ceritakan bahwa saya gambarkan itu seperti orang yang kelaparan di jam tengah malam, yang kepengen makan nasi padang, tapi hanya diisi oleh buah-buahan tuh. Dan itu pasti tidak kenyang itu. Terus selanjutnya lingkungan yang tidak begitu baik ya. Lingkungan tidak begitu baik juga menimbulkan dampak yang menciptakan selingkuh-selingkuh yang selanjutnya. Misal bapak atau ibunya itu tukang selingkuh, itu melahirkan anaknya nanti tukang selingkuh, dan itu cucunya juga tukang selingkuh dan lain-lain. Ya memang tidak ada, yang saya tekankan ulang ya, tidak ada dosa jenis baru, hanya ada dosa jenis berulang ya. 7 dosa berantai lah, seperti itu. Terus saya menggambarkan beberapa hal. Selingkuh itu ada beberapa jenis. Pertama, selingkuh fisik. Selingkuh fisik itu soal misal sudah nikah itu, ketemuan dan lain-lain. Saya tapi juga bingung nih, pegangan tangan itu kategori selingkuh atau enggak. Karena saya menggambarkan selingkuh fisik ini soal berhubungan intimnya itu kan, itu kategori selingkuh tuh. Kita punya janji di depan Tuhan ya, janji juga di depan negara, tapi kok berhubungan intimnya dengan orang lain, itu kalau menurut saya kategori selingkuh. Yang keduanya selingkuh psikologis, yang tadi tidak merasa puas dan lain-lain, atau mungkin tabiat dan lain-lain. Itu selingkuh psikologis itu sangat penting itu untuk dipelajari. Jadi menurut pendengar itu lebih bahaya mana, selingkuh fisik atau selingkuh psikologis? Kalau kesimpulan menurut saya ya pribadi, itu lebih berbahaya selingkuh psikologis. Sebab apa? Selingkuh fisik atau berhubungan ini dilakukan bila mana perempuan atau laki-laki tidak merasa terpuaskan sehingga mencari pelampiasan
Namun bila mana tidak sampai selingkuh psikologis, kehidupan berkeluarga akan biasa saja. Misal orang selingkuh fisik itu misal supir itu, ya, tapi tidak apa ya, mengatakan seluruh supir itu memang seperti itu ya. Misal supir jauh dari istrinya, dari anak-anaknya, mau ndak mau kan harus menyalurkan tuh apa hak-hak biologisnya. Jadi dia jajan dengan menyewa PSK dan lain-lain ya, pegawai seks komersil, tapi tidak ada rasa cinta tuh, tapi udah kategori selingkuh kayak gitu. Jadi bisa menjadi bisa ini dikatakan kesempatan ya karena jauh dari istri dan lain-lain, bisa dikatakan juga memunculkan tabiat karena mungkin sering jajan dan lain-lain, bisa juga karena memang tidak memenuhi volume karena memang jauh dari istri atau pasangannya. Terus selanjutnya, selingkuh psikologis ini akan berdampak pada kehidupan berkeluarga, sebab memberikan perbedaan bagi setiap pelaku yang menjalani. Bahkan selingkuh psikologis ini berdampak panjang yang membuka pintu-pintu kenakalan yang lain sebab sama-sama tercukupi masalah psikologinya. Kenapa saya bilang selingkuh psikologi itu lebih berbahaya? Pertama dari membayangkan seseorang atau lawan jenis. Dan itu muncul apa ya, jatuh cinta gitu dan lain-lain. Dan ini membuka pintu gerbang yang lainnya gitu, pintu kenakalan-kenakalan yang lainnya. Misal check-in di hotel dan lain-lain kan ini dimulai dari selingkuh psikologis. Kalau mungkin selingkuh fisik ya seperti yang saya tadi ceritakan, rata-rata supir itu jauh dari istri, ketika jajan ya sudah selesai gitu. Tidak pernah sampai ke hati gitu. Tapi selingkuh psikologis ini bisa jadi sampai ke hati dan membuka pintu gerbang-gerbang kenakalan yang lain. Jadi, tapi ini minimal menurut saya ya para pendengar, supaya para pendengar itu paham. Terus selanjutnya, semua orang pernah selingkuh menurut saya. Semua orang pernah selingkuh dengan beberapa faktor yang saya ceritakan tadi. Namun kadangkala kesadaran penuh di dalam diri masing-masing itu masih kurang. Karena sebuah kesempatan itu tidak pernah dilempar. Kesempatan itu tidak pernah dilempar tuh. Kesempatan tabiat atau memenuhi volume itu tidak pernah dilempar. Jadi ketika saya ya melihat ada perempuan yang menurut saya klik itu ketika saya sudah menikah, saya membuka pintu gerbang untuk selingkuh, ya berarti ini bukan soal perempuannya yang salah, tapi saya yang salah tidak bisa mengondisikan diri sendiri. Tapi ini menurut saya. Ini sama seperti orang diejek lah gitu. Terus apa buruknya orang selingkuh tuh? Pertama, orang selingkuh yang berbahaya kan yang paling berbahaya itu kan orang selingkuh masalah psikologi yang akan cenderung bersifat manipulatif, ya sering beralasan karena satu kebohongan ditutupi kebohongan yang lain, terus misterius banget atau ya tertutup lah seperti itu, lebih dingin. Jadi lebih dinginnya apa ya, jarang berbicara lah, jarang komunikasi karena yang saya tadi bilang misterius, saling menutup-nutupi ya. Terus orientasi kehidupan akan berubah. Kenapa saya bilang orientasi kehidupan bakal berubah? Karena nantinya ketika kita selingkuh psikologi yang merujuk ke selingkuh fisik, itu akan ya sekarang check-in saja modal, jemput modal dan lain-lain seperti itu. Ya cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Untuk para pendengar, minimal
ketika pendengar itu mendengarkan podcast saya hari ini, berhentilah untuk selingkuh, seperti itu. Karena memang, ya tidak baik jajalah seperti itu. Dari saya cukup sekian, see you next time.